Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk semua. Sore-sore mendengar berita, tentunya berita gembira. Jumpa lagi dengan Seza dan Caca, siswi dari Min 2 Jepara. Saya suka bermain dengan gembira. RRI Semarang, lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih kepada pihak stasiun RRI Semarang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, siswa Min 2 Jepara, tampil lagi untuk bercerita. Hai teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Saya Caca, duduk di kelas 4E Min 2 Jepara. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Min 2 Jepara ada di Jalan Masjid Jami' nomor 7. Desa Bau, Kecamatan Batialit, Kabupaten Jepara. Tempatnya nyaman untuk belajar dan memiliki banyak prestasi. Temanku di sini banyak loh, jumlahnya ada 1000 lebih. Kepala Min 2 Jepara adalah Bapak Muhajir, SAG MPD, berasal dari Kota Demak. Visi Min 2 Jepara, terbentuknya insan madani, unggul dalam prestasi, religius, disiplin, dan peduli lingkungan. Indikator visi: taat menjalankan ibadah, berakhlakul karimah, hafal surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba, fasih dalam membaca Al-Quran, unggul dalam bidang akademik, unggul kegiatan ekstrakurikuler, berkarakter, religius, disiplin, dan peduli lingkungan di lingkungan madrasah. Mari dengarkan persembahan dari kami, Mars Min 2 Jepara. Ciptaan Bapak guru saya loh teman-teman. Hebat ya, beliau adalah Bapak Nur Syahid, SAG MPDI. Mars Min 2 Jepara akan dibawakan oleh saya sendiri dan teman saya yaitu Seza dan Karaisha, sang vokalis rebana Min 2 Jepara. Selamat menikmati.
teman-teman, are you ready? Masihkah tetap semangat? Tentu dong ya. Tidak terasa sebentar lagi umat muslim akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, selanjutnya saya akan panggil teman saya yang bernama Seza Ramadhani Nalistia untuk bercerita dengan judul Sang Pemimpin yang Agung. Simak ceritanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Masaul Khair. Good afternoon, Sugeng Sonten. Halo teman-teman semuanya. Sore ini masih tetap semangat kan? Apa ada yang sakit? Kalau ada di antara kalian yang sedang sakit, semoga segera sembuh ya. Amin. Oh iya, kalian sudah tahu saya belum? Saya pede sekali ya. Mohon maaf ya teman-teman. Semoga bukan sombong ya. Karena saya takut kalau sombong akan mendapat murka Allah dan tentunya menjadikan saya dijauhi oleh teman. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong ya teman-teman. Amin. Perkenalkan, nama saya Seza Ramadhani Nalistia dari kelas 4E Min 2 Jepara. Hari ini Seza mau bercerita tentang sosok yang sangat agung yang dalam buku The 100 atau Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia karya Michael Hart ada pada peringkat nomor 1. Siapa hayo? Bisa tidak teman-teman menebaknya? Siapa? Yes, betul sekali. Tebakan teman-teman semua. Tokoh tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin besar umat Islam, baik di dunia atau nanti di akhirat. Cerita ini sekaligus dalam rangka memperingati hari kelahiran beliau yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti, atau bertepatan tanggal 29 Oktober 2020. Dalam peringatan ini, kami berharap kita menjadi anak yang berbudi pekerti luhur dan kelak bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Teman-teman, sebelum Seza mulai bercerita, mari kita dengarkan dulu alunan sholawat berikut ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil umma minal afam diwan niqma wa min hammin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Ada satu, ada dua, sehabis dua pastilah tiga. Muhammad panutan kita semua untuk jalan menuju surga. Kecil berbulu itu ulat, hinggapnya di dahan-dahan. Muhammad Rasul seluruh umat, juga Nabi akhir zaman. Melihat bunga sedang mereka akan terlihat sangat indah.
berkah. Meneladaninya adalah ibadah. Banyak burung beterbangan, hingga pula di dahan-dahan. Duka dan tangis adalah cobaan. Coba hadapi dengan kesabaran. Coba hadapi dengan kesabaran. Oke teman-teman semuanya, masih bersemangat kan? Seperti yang Seza katakan sebelumnya, hari ini Seza akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tentunya tidak semua kisahnya ya. Seza ceritakan kisah terbesar dalam kehidupan beliau. Sebelumnya teman-teman, ada yang hafal Al-Quran surat Ad-Duha tidak? Tepatnya di ayat 6-8. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan, dan didapatinya engkau bingung atau tidak mempunyai ilmu, lalu ia memberikan petunjuk, dan didapatinya engkau kekurangan, lalu ia memberikan kekayaan. Dari 3 ayat ini, setidaknya ada 3 kondisi Nabi Muhammad SAW yang diceritakan di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim piatu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebelumnya dalam keadaan bingung. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebelumnya dalam keadaan kekurangan. Seza, itu maksudnya bagaimana? Nah, sabar ya teman-teman. Itulah yang kali ini akan Seza ceritakan. Mari kita perhatikan dengan pelan-pelan. Sebelum saya lanjutkan, dengarkan teman saya Raisya melantunkan sholawat yang berjudul Rohatil. Yuk ya, yuk!
Muhammad SAW lahir dari sepasang suami istri yang bernama Abdullah putra Abdul Muthalib dan Aminah putri Wahab. Sayangnya, ayah beliau meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Saat itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Jadi, beliau sudah menjadi anak yatim bahkan sebelum dilahirkan. Sedih ya? Hingga kemudian pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang mengatakan untuk tahun Masehinya adalah tahun 571. Sekarang sudah 2020, artinya 1449 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali. Teman-teman, tahu tidak? Saat itu ada satu adat yang unik di kota Mekah. Bila ada bayi yang baru lahir, maka dia akan diasuh dan disusui oleh perempuan dari desa. Kenapa ya? Konon, kata para ahli sejarah, itu karena udara di desa lebih bersih. Budi pekerti atau akhlak di desa juga lebih bagus. Jauh dari keburukan yang ada di kota. Dan bahasa di desa lebih asli dan baik. Atau kalau bahasa zaman now, bahasa di desa itu tidak alay. Namun, pada waktu itu tidak ada yang mau menyusui Muhammad kecil. Karena ibundanya tidak mempunyai uang, alias miskin. Syukurlah, waktu itu ada seorang ibu yang baik hati, bernama Halimah dari keluarga Sa'diyah. Halimah bersedia menyusui Muhammad kecil meskipun ibundanya adalah orang yang miskin. Alhamdulillah ya. Teman-teman, singkat cerita, Halimah yang ikhlas mengasuh Muhammad kecil malah diberkahi dengan nikmat yang melimpah. Seperti hewan ternaknya yang dulu kurus menjadi gemuk-gemuk dan susunya bisa diperas dengan melimpah. Bahkan Halimah akhirnya memohon kepada Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, untuk tetap mengurus Nabi Muhammad. Namun kemudian karena ada beberapa kejadian aneh, akhirnya Halimah mengembalikan Nabi. Dia takut terjadi apa-apa dengan Nabi. Seperti kejadian dada Nabi yang dibelah, kemudian dicuci oleh orang yang tidak dikenal. Yang sebenarnya mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan kemudian Muhammad kecil hidup bersama kembali dengan ibundanya. Beliau mendapatkan perhatian penuh dari ibunya dan bahkan kasih sayang dari kakek dan paman-pamannya. Hingga ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunda Nabi mengajaknya untuk berziarah ke makam Sayyid Abdullah, ayah Nabi, sekaligus mengunjungi keluarganya yang ada di Yasrib atau nama lama dari kota Madinah. Nabi beserta ibundanya berada di sana selama 1 bulan. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ada kejadian yang menyedihkan hati Nabi Muhammad. Kira-kira kejadian apa ya? Teman-teman, ada yang tahu tidak? Penasaran ya? Sebelum saya lanjutkan, kita istirahat sejenak ya, sambil mendengarkan persembahan Rebana Anima dari siswa-siswi Min 2 Jepara. Selamat mendengarkan. والنور يهدي الها إني نادي
Halo teman-teman, masih bersama Seza ya. Kita lanjutkan ceritanya yuk. Tadi cerita kita sampai pada kejadian yang menyedihkan ya. Kejadian apa itu? Ada yang tahu? Jadi begini teman-teman. Dikisahkan sebelumnya, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, sampai di desa yang bernama Abwa, yang berjarak 140 km dari Mekah, sang ibu jatuh sakit. Hingga kemudian, Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, di usianya yang ke-6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim piatu. Setelah itu, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian, sang kakek juga meninggal. Maka, Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut, kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Namun teman-teman, paman Nabi tersebut bukanlah orang yang kaya. Sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad cilik ikut mengembala hewan ternak, yaitu kambing. Ketika sudah cukup dewasa, Nabi kemudian ikut berdagang bersama pamannya. Mereka mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya yang bernama Khadijah putri Khuwailid. Meskipun kehidupannya miskin, namun pada masa mudanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan predikat Al-Amin, yang artinya orang yang sangat dipercaya. Bukan cuma itu, bahkan Nabi Muhammad dianggap sebagai pemersatu bangsa. Kenapa bisa begitu? Jadi, ceritanya pada waktu itu ada pemugaran bangunan Ka'bah. Semua benda di dalamnya dikeluarkan, termasuk Hajar Aswad. Lantas terjadi perselisihan. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula? Saya yang pantas. Tidak, saya. Karena semua suku merasa bahwa merekalah yang paling pantas, lantas disepakati bahwa siapapun yang nanti datang lebih dulu ke Ka'bah, maka dia berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja, dengan predikatnya sebagai Al-Amin, semua suku setuju. Namun, Nabi Muhammad tidak mau egois meletakkannya sendirian. Nabi membentangkan kainnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian, meminta para pemimpin suku untuk mengangkatnya bersama-sama. Indah sekali ya teman-teman, menghilangkan sifat egois agar bangsa bisa bersatu. Sifat-sifat Nabi yang mulia itulah yang kemudian menjadikan Sayyidah Khadijah kagum kepadanya. Hingga akhirnya Khadijah pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya dan mereka pun menikah. Teman-teman, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau suka menyendiri dan beribadah di Gua Hiro. Beliau melakukannya untuk mencari petunjuk tentang Tuhannya. Karena pada saat itu, banyak penduduk Mekah menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah sendiri pun banyak terdapat patung berhala. Ketika menyepi di Gua Hira itulah Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dengan diturunkannya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Allazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bacalah, wahai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Wah, ternyata ayat yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca. Seorang nabi saja disuruh membaca ya, apalagi kita. Jadi, sudahkah kita membaca? Kalau belum, yuk kita biasakan banyak membaca. Dengan membaca, kita menjadi tahu. Dengan membaca, kita tidak mudah diprovokasi. Betul kan teman-teman? Nah teman-teman, itu tadi adalah sedikit kisah hidup Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang pemimpin yang disegani dan bahkan tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Beliau dulunya adalah seorang anak yatim piatu, seorang yang kebingungan untuk mencari petunjuk, bahkan seorang yang kekurangan. Ibarat kata, komplit sudah penderitaannya. Ayah ibu tiada dan harta pun tak punya. Teman-teman, ada tidak pelajaran berharga dari kisah tersebut? Pastinya ya. Dengan sifat yang mulia seperti sifat jujur dan tidak sombong, dibarengi dengan kerja keras seperti mengembala kambing dan berdagang, menjadikan seseorang yang penuh penderitaan menjadi seorang yang penuh kemuliaan. Intinya berarti dua hal: berbudi pekerti luhur dan bekerja keras. Betul apa betul? Teman-teman, setelah mengetahui cerita tentang nabi kita yang agung tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Kisah kehidupan beliau bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan saja ya, tetapi dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kisah hidup Rasulullah SAW memang penuh hikmah. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Selesai sudah cerita saya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya. Melihat bunga sedang merekah akan terlihat sangat indah. Ridho Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pelopor Pendidikan Indonesia membuat semboyan yang terkenal hingga sekarang, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia, setiap 2 Mei sebagai tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, saya ingin kepoin Pak Guru Nur Syahid MPDI selaku pembimbing sekaligus pelatih rebana anima. Teman-teman, tahukah kalian
Rebana Anima ini punya banyak prestasi loh. Sudah sering tampil baik di tingkat madrasah maupun di luar madrasah. Mari kita wawancarai beliau. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam. Selamat datang di Radio Republik Indonesia, Semarang. Bolehkah bercerita tentang awal terbentuknya Rebana Anima ini? Boleh. Kapan dan bagaimana bisa terbentuk grup Rebana ini? Berdirinya Rebana Anima itu pada tahun 2011 awal. Ketika itu Pak Said mengamati di Min 2 Jepara itu kok tidak ada ekstra rebana. Makanya Pak Said mengusulkan kepada kepala madrasah bagaimana kalau ada ekstra rebana. Dan alhamdulillah disetujui oleh kepala madrasah. Bagaimana caranya Pak? Apakah melalui seleksi untuk menjadi anggota Anima ini? Untuk menjadi anggota Anima agar rebananya ini berprestasi, kami untuk mendapatkan anggota itu harus melalui seleksi agar anak-anaknya nanti bisa tampil maksimal dalam pentas maupun lomba-lomba. Prestasi kejuaraannya sudah sampai tingkat apa saja Pak? Alhamdulillah untuk prestasi atau kejuaraan rebana, alhamdulillah Rebana Anima Min 2 Jepara berhasil menjuarai untuk tingkat kecamatan, bahkan kabupaten, dan juga mewakili kabupaten untuk ke tingkat provinsi. Dan juga sering mendapatkan undangan dari lembaga-lembaga kedinasan, bahkan sering juga diundang oleh Bapak Bupati yang berada di pendopo itu untuk mengisi acara-acara kabupaten. Itu prestasi dan mungkin juga undangan-undangan resmi dari Anima Min 2 Jepara. Terima kasih Pak Said. Saya mau daftar juga ya Pak. Silakan. Kelihatannya adik ini berbakat sekali, ya, agar lebih senang, terus tidak bosen terlalu dengan pelajaran. Boleh sekali-kali kita berebana bersama. Iya siap. Terima kasih Pak Said. Sekarang saya mau lanjut wawancara dengan anggota Anima. Hai Kak Raisya, bagi pengalamannya dong. Bagaimana bisa jadi anggota Anima yang berprestasi? Bagaimana bisa bagi waktunya Kak? Saya selalu dibimbing orang tua untuk selalu belajar disiplin, baik kegiatan belajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara menjadwalkan kegiatan, saya bisa ikut rebana karena lolos seleksi dan alhamdulillah saya mengikutinya dengan baik. Nah teman-teman, sudah tahu ya tipsnya Kak Raisya. Kuncinya adalah disiplin, pandai membagi waktu, dan tidak boleh putus asa. Teman-teman, kita lanjutkan dengan anggota yang lain, yaitu Kak Hafiz Ulumuddin Karim dari kelas 6B yang berperan memainkan keyboard dalam anggota grup Anima yang baru saja mendapatkan prestasi Lomba Olimpiade Matematika juara 1 tingkat nasional yang diselenggarakan MTSN 1 Pati 1 bulan yang lalu. Halo Kak Hafiz, apa kabar? Halo juga Caca, kabar baik, alhamdulillah. Kak Hafiz hebat ya, banyak prestasinya. Pintar matematika, pintar juga main keyboard. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Hafiz bisa main keyboard? Sejak kelas 1, saya sudah latihan main keyboard. Kalau pelajaran matematika juga senang pelajarannya. Keren sekali ya, sejak kelas 1 sudah bisa main keyboard. Caranya bagaimana Kak? Masih kecil sudah pandai main keyboard.
Kita harus tekun berlatih dan mau belajar tanpa kenal lelah dan harus disiplin latihannya. Terima kasih, Kak. Jadi teman-teman, kuncinya adalah kita harus tekun dan disiplin dalam berlatih supaya bisa mencapai keinginan kita. Yang mau pasti mampu. Begitu ya teman-teman. Baiklah, dari saya Caca sebagai pembawa acara sore ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Pak Hajir, Mak Odah, Mak Halis, Pak Said, Pak Eko, Pak Zadi yang sudah setia membimbing kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat. Selanjutnya akan disampaikan pesan-pesan dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Muhajir SAG MPD. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat seluruh kru RRI Semarang, keluarga Min 2 Jepara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak Radio Republik Indonesia Semarang yang sudah memberikan kesempatan kepada Min 2 Jepara untuk mengisi acara di program RRI Semarang. Semoga kegiatan ini dapat menambah kemajuan atas prestasi anak didik kami dan bisa menjadi inspirasi untuk madrasah lain supaya bisa memanfaatkan LPP Radio Republik Indonesia Semarang sebagai ajang menggali dan mengembangkan potensi anak didiknya. Di sini saya selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jepara merasa bangga atas prestasi anak-anak didik kami, khususnya yang tampil hari ini, seperti Seza yang kemarin telah meraih juara 2 dalam ajang lomba bercerita yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Semarang. Usai mendengarkan cerita Ananda Seya tentang kisah Nabi Muhammad SAW, ini adalah momen yang tepat dan luar biasa dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam ceritanya yang telah disampaikan oleh Ananda Seja, bahwa pelajaran berharga dari kisah tersebut adalah dengan sifat yang mukhlis atau ikhlas, seperti jujur dan tidak sombong, dibarengi dengan kerja keras, dari sifat tersebut insya Allah akan menghasilkan kemuliaan dan kesuksesan dalam hidup ini, fitini, wa dunia wal akhirah. Amin. Akhir kata dari saya, mari muliakan diri kita dengan akhlakul karimah sebagaimana tauladan yang telah diberikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di dunia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Para pendengar Radio Republik Indonesia Semarang dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri sambutan saya ini, ada 3 buah pantun yang akan saya sampaikan kepada para pendengar semuanya. Pergi belanja ke toko butik membeli tas. Ananda Seja parasnya cantik, selain cantik juga cerdas. Kain sutra harganya mahal, membelinya di Pulau Kalimantan. Min 2 Jepara memang terkenal, mendidik anak yang berprestasi dan beriman. Membeli ikan teri di negeri seberang, naik pesawat di angkasa. Kita doakan RRI Semarang, semoga tetap jaya di udara. Sebagai closing acara, akan ada persembahan lagu Yasin Rana dari grup Rebana Anima Min 2 Jepara dengan harapan semoga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mendengarkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal sang jenderal besar pahlawan Indonesia satu ini? Sikap gagah berani
dan pantang menyerah yang senantiasa menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, tokoh nasionalis, memiliki jasa besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi TNI.
Ya, demikianlah di hadapan Ka'bah bersama qasidah An-Nima min bau batali. Thank you.